Yoga, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Mentalnya sehat, Pak? Sangat sehat, Ibu. Baik, di sini nantinya kita akan mempersiapkan Pak Yoga besok ketika akan mengajar di kelas 7 apa ya Pak besok. Nah nantinya sebelum itu kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu bagaimana nanti persiapan Pak Yoga untuk mengajar di kelas tersebut. Siap. Nah kita mulai mencari tahu bagaimana yang akan dikembangkan Pak Yoga. Nanti tujuannya seperti itu ya. Nah di sini saya ingin tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk Pak Yoga pembelajaran besok itu apa yang akan dicapai tujuan pembelajarannya? Oke, Bu Dani, terima kasih kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Besok itu untuk kelas 7 karena kami masih di bab 2 cerita imajinasi, jadi kami akan melanjutkan cerita imajinasi karena kemarin sudah selesai teori dan sudah mendalami teori juga. Besok itu kami akan mencoba membuat karya tulis atau membuat cerita imajinasi. Berarti ada kompetensi dari kompetensi bahasa yang akan dicapai itu sudah ke tahapan menulis. Ibu. Iya, jadi produktif ya, Bu. Fantasi, ya. Kemampuan produktif karena kemarin sudah reseptif, sudah menyerap materi juga. Mereka sudah menonton video juga yang berhubungan dengan cerita fantasi. Udah baca-baca juga, referensi mereka juga saya tanya juga lumayan banyak juga. Jadi kayaknya nggak begitu sulit untuk nulis. Oh ya, begitu. Berarti nanti harapannya tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai adalah siswa mampu menulis cerita fantasi sendiri. Begitu, baik. Kemudian ini dalam kegiatan menulis nantinya pembelajaran yang seperti apa yang akan dicapai atau yang Pak Yoga bayangkan nantinya, Pak? Yang pengen dicapai. Prosesnya tentunya kalau siswa melalui bab ini kan harapannya mereka bisa mengembangkan daya imajinasi mereka atau kreativitas mereka dalam menulis. Jadi tentunya itu sih Bu yang akan kami tuju melalui bab ini, kemampuan mereka menulis karya. Itu sih Bu. Berarti nanti area atau hal yang ingin dikembangkan Pak Yoga atau menjadi apa ya pokok fokusnya nanti di kegiatan pembelajaran tersebut adalah menumbuhkan kreativitas siswa tersebut. Betul, terutama dalam menulis karya cerita fantasi. Oke, baik. Nah, ketika Pak Yoga membuat tujuan menulis cerita fantasi, kemudian ingin yang dikembangkan itu pada ranah kreativitas siswa. Nah, di sini nantinya strategi atau langkah-langkah yang akan Pak Yoga terapkan itu nanti dalam pembelajaran apa dulu itu, Pak? Gini dulu ya, Bu. Mungkin kalau melihat situasi siswa kita, itu kan sekarang udah berbeda-beda ya, atau kita sebut kalau sekarang itu diferensiasi ya, atau kemampuan mereka kan tentunya berbeda-beda. Jadi yang akan saya jadikan patokan tentunya kan nggak muluk-muluk, artinya dari 32 siswa itu mungkin yang akan bisa bikin cerita dengan kompleks secara struktur maupun kebahasanya kan mungkin nggak semua ya Bu, akan ada yang reguler atau yang bahkan di low itu ya. Jadi saya tidak menuntut ceritanya dengan kemampuan yang sangat detail. Yang penting mereka mencoba mencurahkan ide mereka melalui tulisan sih. Berarti ini membebaskan dulu siswa menulis sesuai bakatnya, begitu, sesuai minatnya dulu. Sesuai minat, sesuai kemampuan, sesuai referensi mereka, sesuai perkembangan belajar mereka tentang cerita. Berarti di sini ada diferensiasinya, begitu ya? Menurut saya itu udah diferensiasi ya Bu. Menurut saya sih seperti itu. Sepertinya sudah Pak. Mungkin diferensiasi proses dia sesuai kemampuan. Berarti nanti sesuai kemampuan belajar mereka. Disesuaikan dengan kemampuan mereka ya. Jadi tidak
menargetkan 32 anak di kelas kami itu langsung bagus semuanya itu kayak karena mengingat waktu juga sih ya Bu, mungkin kalau di sekolah. Berarti nantinya ketika Pak Yoga sudah ada tujuan pembelajarannya, area yang ingin dicapai, kreativitas sampai ke strateginya, nanti lebih ke mengarahkan siswa saja sesuai dengan kemampuannya. Nah di situ apa yang ingin Pak Yoga inginkan dari saya ketika nanti saya masuk kelasnya Pak Yoga, hal yang paling ingin saya amati menurut Pak Yoga, apa yang perlu saya bantu nanti di kelas, yang harus saya amati atau mungkin yang perlu saya fokuskan untuk lihat begitu. Untuk yang diamati ya mungkin tentunya proses membuatnya itu ya, proses membuat karya mereka, karena kan nggak semua siswa juga fasih dalam menulis ya Bu. Mungkin mereka punya ide, punya gagasan, tetapi ketika nulis itu kadang-kadang mentok, bilang Pak ini saya bingung mulai, terutama di mulai itu kan agak susah ya Bu. Kalimat pertama bahkan kata pertama tuh kendalanya mungkin di situ ya Bu. Nah, nanti saya juga mohon arahannya dari Bu Dani, bagaimana tips atau trik atau langkah solutif untuk anak-anak bisa menuangkan ide mereka ke arah situ. Baik, nanti saya juga akan mencoba lebih fokus ke bagaimana siswa tersebut, berarti sesuai yang diharapkan oleh Pak Yoga, kreativitas dari siswa tersebut, bagaimana untuk menemukan dulu ide mereka. Betul, gitu ya. Betul. Nah, dari sini mungkin Pak Yoga sendiri sudah mempunyai kayak semacam angan-angan ataupun harapan nantinya kepada pembelajaran tersebut besok itu yang akan dilaksanakan. Kira-kira nanti tingkat keberhasilannya menurut Pak Yoga akan seperti apa? Oke. Targetnya. Karena tadi target atau capaian pembelajaran ya Bu, tujuan pembelajaran ya tentunya mereka bisa nulis cerita dengan paling tidak tuh unsur intrinsiknya sih udah benar. Jadi udah ada tokoh, udah ada latar, udah ada alur ataupun yang lain. Minimal itu aja sih Bu. Jadi nanti kan sudah terpetakan ya mana anak-anak yang bisa nulis dengan kemampuan yang tinggi, mana yang reguler atau bahkan mana yang sulit. Nah, kendalanya gini Bu, saya kan ngampung 4 kelas ya Bu. 4 kelas ini kan di kelas kami ada, mohon maaf, anak yang inklusif ya. Satu ABK. Dan salah satunya itu kan yang kalau fisik itu apa? Tuna daksa atau apa ya? Ya, ada kesulitan dalam menulis. Nah, itu saya juga agak bingung ini kalau capaian menilainya bagaimana, karena benar-benar mohon maaf tangannya mungkin kalau nulis itu agak susah ya. Itu saya sampai hari ini ya solusi yang saya pakai di bab-bab sebelumnya adalah lisan. Jadi saya tanya jawab langsung ke anaknya. Karena kalau menuntut dia nulis ya juga. Nah, dari sini itu Pak Yoga sebenarnya sudah memberikan solusi kepada siswa tersebut, sehingga nanti kalau menulisnya kurang berarti nanti ada solusi lain, yaitu dengan cara bercerita secara lisan. Nah, itu ada di salah satu kelas saja atau ada di beberapa? Kalau yang keterbatasan fisik di satu kelas aja sih ya Bu. Kalau mungkin yang inklusif slow learner tuh mungkin ada di beberapa kelas. Begitu. Nah, tadi sudah kita mulai sampai ke bagaimana strateginya, dan ada beberapa catatan sampai ke harapannya dari Pak Yoga nanti di beberapa kelas, dan kita akan konsen kepada satu kelas. Nah, di sini mungkin dari Pak Yoga sendiri menilai kemampuan Pak Yoga nantinya dengan kaitannya keberhasilannya nanti, kira-kira bagaimana Pak Yoga menilai diri sendiri, apakah sudah akan mampunya kah nantinya melaksanakan strategi tersebut atau belum dari rentannya begitu? Dari saya sendiri konteksnya apa? Menguasai bab ini? Iya, menguasai bab ini nanti membimbing siswa-siswi tersebut. Kalau mungkin secara teori ya kami bisa kami upayakan, karena ya sudah upaya bahasanya memang harus kita konsumsi terlebih dahulu ya Bu. Sebagai guru kan kita harus ibaratnya kita ngunyah dulu sebelum anak-anak tuh nyoba makanan itu kan. Jadi saya kira nanti kalau siswi kesulitan, mungkin penyampaiannya dengan bahasa yang dekat dengan mereka. Nah, saya tuh punya harapan Bu dari 4 kelas ini. Karya mereka akan saya minta setelah nanti bentuk tulisan di kertas,
saya pengennya mereka tuh nanti pindah ke Word, ke Word. Supaya nanti jadi PDF dan akan kami jadikan satu di semua kelas. Jadi ibarat itu antologi PDF cerita yang digital gitu loh. Iya, benar-benar bagus. Jadi itu, pengen gitu biar siswa kelas ini bisa lihat kelas lain bisa saling. Berarti sudah ada harapan, sudah ada target dari Pak Yoga sendiri. Nah, tingkat keberhasilannya tadi kita balik lagi menilai dari tingkat keberhasilannya, kira-kira nantinya akan berapa persen kah, atau kira-kira Pak Yoga nanti akan mentargetkannya seberapa gitu dari harapannya ataupun hasil akhir dari produk siswa tadi? Persentase keberhasilannya agak susah ya deskripsi, tapi hasilnya persentase kan. Boleh berupa angka, mengandaikan nggak harus persentase. Misalkan targetnya kan, misalkan anak-anak tadi yang disebutkan Pak Yoga itu nantinya akan mendapatkan antologi. Betul. Tingkat keberhasilan Pak Yoga untuk strategi tersebut itu tuh akan seberapa banyak? Apakah nanti akan 100% saya pasti akan membuat antologi, atau masih banyak kendala sebenarnya untuk bisa mewujudkan antologi siswa tersebut? Ya, gitu. Kalau kendala tentunya ada ya Bu, termasuk tadi siswa yang mungkin kategorinya yang di low tadi lah ya, diferensiasi, kembali ke diferensiasi tadi kan, mesti ada siswa-siswi yang kesulitan lah ya, mesti akan ada, termasuk dari minat mereka yang sulit untuk nulis ya Bu. Kan termasuk minat mungkin ya. Enggak semua siswa itu suka nulis. Nah, itu juga jadi pertimbangan kami untuk menentukan goals berapa persen. Tapi kalau dianalogikan, mungkin kalau kriteria ya 70% aja sih. Saya udah 70%. Berarti targetnya memang kita bisa semuanya. Kemudian tapi melihat berbagai kendala dan kondisi, kurang lebih nanti ya paling tidak ada 70% harapan kami semoga berhasil gitu ya Pak Yoga. Baik, nah dari sini kita bisa lihat sudah ada rangkaian yang mau Pak Yoga laksanakan pada program pembelajaran besok. Nanti kita akan concern juga untuk melihat bagaimana siswa tersebut bisa menunjukkan kreativitasnya. Nanti akan saya bantu juga untuk melihat bagaimana siswa juga bisa aktif dalam kelas kreativitasnya seperti yang ditargetkan Pak Yoga, dan kita akan bertemu lagi besok di kelas Pak Yoga. Baik. Itu saja mungkin dan kita obrolkan hari ini. Semoga nanti kita pas di kelas bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target yang sudah direncanakan. Semoga Ibu. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Ibu Dani, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gak usah tegang, aku sing tegang malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat jam segini? Masih. Tadi jam pelajaran apa sebelumnya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa dengan Pak Pri. Kita langsung ke bahasa Indonesia. Kabarnya semuanya baik? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Rizka. Rehan pulang. Khusus Rehan pulang ya. Tadi waktu pulang jalan di sana sambil guyu-guyu. Ya, karena sudah dapat surat izin. Pulang. Ya, oke. Semoga yang lainnya ketika pulang dari sekolah nggak guyang-guyu ya. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan melanjutkan lagi materi sebelum P5 kemarin. Kita sudah masuk di bab kedua, cerita imajinasi. Yang puisi rakyat sudah beres ya? Sudah nggak ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan yang imajinasi juga, yaitu membuat cerita fantasi. Kita sudah jelaskan dulu kemarin apa itu cerita dan contohnya juga. Hari ini kita akan melengkapi teorinya dulu untuk kalau nanti cukup kita akan nyoba membuat kerangka cerita. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui unsur intrinsik dulu. Unsur yang ada di dalam cerita yang membangun sebuah cerita. Ibarat tubuh harus punya struktur atau bagian yang lengkap.
Coba Mas Diavan. Mas Diavan? Ya. Kalau tubuh kita misalnya, mohon maaf, ada bagian organ dalam yang tidak lengkap, kita bisa hidup normal nggak? Enggak ya. Kalau ginjal itu ada berapa? Ada 2. Kalau ginjalnya, mohon maaf, rusak atau hilang 1, dijual buat beli iPhone. Nggak apa-apa, masih bisa hidup. Sakit-sakitan dan mungkin umurnya tidak lama. Oke, yang pertama ini ada, kita belajar dulu mengenai 3 tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Bacain dong, coba. Mungkin yang belakang agak kurang jelas penglihatannya. Ya, nomor tokoh sampai contoh di bawah. Tokoh: menemukan nama dan bagaimana watak tokoh dalam cerita fantasi yang disajikan oleh guru. Latar: menemukan latar kejadian, desa atau kota, malam atau siang, dan lain-lain dalam cerita fantasi yang disajikan oleh guru. Urutan peristiwa: gabungan setiap kejadian dalam cerita fantasi yang disajikan oleh guru. Contoh urutan peristiwa: mulai dari urutan ya harusnya. Teman, berjuang bersama, dan seterusnya. Oke, 3 hal ini ada yang kurang jelas? Tidak ya? Cucu kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Oke, yang dimaksud urutan peristiwa apa, Cu? Oke, ini kan ada contoh nih, Cu. Mulai dari mengenal, berteman, berjuang bersama. Kamu bisa nggak ngasih contoh urutan peristiwa kehidupan sehari-hari dulu? Mulai dari tadi, bangun tidur. Bangun tidur, langsung berangkat sekolah. Nggak ngapa-ngapain di rumah. Mandi dulu. Oke. Oke. Cukup ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian ini. Kalau mau bikin cerita, harus punya kerangka. Nah, kerangkanya apa? Acuannya bisa ke sini. Struktur itu kayak kerangka tubuh. Ada bagian kepala, kerangka bagian tubuh, kerangka tangan, dan lain sebagainya. Sepeda ya ada bagian roda, bagian stang pengemudi, ataupun bagian kerangka tubuh. Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Sebuah cerita idealnya ya, ideal, Pak Yoga sebut ideal. Idealnya harus punya 3 ini. Sebenarnya ada satu lagi, koda, tapi itu sifatnya opsional. Boleh dimunculkan secara langsung, boleh tidak. Yang pertama namanya orientasi, kenalan dulu. Ada contoh yang lain. Kalian nanti silahkan milih untuk menjadi kerangka cerita kalian. Tadi sudah belajar 6 intrinsik, kalian harus mulai punya bahan, kira-kira temanya tentang apa, tokohnya siapa. Kalau belum lengkap nggak apa-apa, yang penting udah punya kerangkanya, inspirasinya, betul. Oke, ini contoh pertama. Ini paling umum anak-anak. Cerita paling umum tuh kayak gini, diawali dengan pengenalan, masuk rangkaian kejadian, atau mulai masuk awal masalah, puncak masalah namanya klimaks, dan diselesaikan dengan jalan keluar. Ini umum nggak? Umum ya. Nah, ini bedain sama yang ini. Pendek banget. Ya udah. Pak Yoga menghargai kreativitas maksimal 10. Maksimal 10. Boleh? Maksudnya? 11. Jadi 11. Ya, itu bisa Pak Yoga edit nanti. Iya. Bolak-balik. Oke, apa?
Nah, oke, pertanyaan bagus. Teknisnya bagaimana, Pak? Bagi yang belum paham, teknisnya gini. Kita punya waktunya, ini kan ketemunya terbatas nih. Ya nggak? Minggu ini aja bahkan terbatas banget ya. Kita cuman besok kan ketemu. Nah, minggu ini kita fokus bikin kerangka. Kerangka dulu, Pak Yoga pengen tahu kalian punya ide apa. Nanti satu-satu Pak Yoga tanya. Tokohnya siapa, ceritanya secara garis besar gimana. Nulisnya nanti boleh di rumah. Nulisnya tidak di buku, langsung diketik boleh. Jadi boleh langsung di HP atau kalau punya komputer atau punya laptop atau yang lain boleh. Jadi nanti jadinya adalah file Word atau kalau Word dulu aja biar Pak Yoga yang edit. Oke ya. Halo, besok Kamis adalah penentuan cerita kalian. Silakan ide besok digarap. Hari Kamis kumpulkan mulai kira-kira tokohnya siapa, latarnya gimana, alurnya gimana. Besok Kamis, pertemuan besok. Garis besarnya kalian mau bicarakan ceritanya gimana? Intinya dulu. Kerangka dulu, kerangka cerita. Ceritanya fiksi kan? Fiksi harus fiksi. Nah, pengerjaannya Pak Yoga harapkan kan nggak cuma hari kemarin mungkin kalian sudah ada yang bikin ya? Ada yang bikin. Nah, itu bisa diselesaikan, semoga itu bisa diselesaikan di hari Sabtu, Minggu, atau hari-hari yang lain. Jumat kalian pulang sekolah boleh? Boleh. Besok Pak Yoga pilah. Suruh bikin apa sih katanya gitu. Biarin Pak. Oke, Maska. Maksimal enggak besok itu nganu Maska. Oke, pengumpulan selesainya ya. Pengumpulan selesainya Pak Yoga harapkan kalau bisa minggu depan. Kalau memang kalau tidak selesai, enggak apa-apa Pak Yoga tunggu sampai menjelang PAS. Tapi yang besok pasti cuma rangkaian. Ya, yang penting hari Kamis Pak Yoga butuh rangkaian kerangka masing-masing orang. Karena itu sebagai final, Pak Yoga menganggap materi ini selesai. Kalian punya kerangka. Dan minggu depan, karena kan cuma tinggal minggu depan loh. Iya nggak sih? Belajarnya? Iya, minggu depan. Minggu depan kita masuk bab baru prosedur. Informasi yang harus dibawa di hari Kamis. Yang pertama, ini ini tadi kita akan membuat cerpen. Karyanya adalah cerpen kategorinya. Adalah cerpen. Yang kedua, jumlah halaman minimal 3, maksimal 10. Yang ketiga, temanya bebas, yang penting tidak boleh saru, tidak boleh sara. Sara itu mengandung unsur suku, ras, agama, dan antar golongan. Jadi nggak boleh ngejek. Tapi kalau rasio itu kayak rasinya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengejek maksudnya dalam hal lain. Nggak ada sangkut pautnya, nggak apa-apa. Kayak ras avatar boleh ya? Jangan Nggak usah di-spill dulu. Oke, tadi nomor berapa? 3. Berikutnya keempat, tadi tidak temanya bebas, yang penting tidak boleh saru, tidak boleh sara. Yang keempat, kalian membuat kerangka cerita. Kerangka ceritanya adalah 6 unsur intrinsik. Betul, 6 tadi dari temanya sampai amanatnya, kira-kira kalian mau bikin pesannya apa. Itu besok hari Kamis harus sudah ada. Unsur intrinsik, 6 unsur intrinsik. Apa? Boleh. Tapi kan besok itu harus nulis dulu, Devan. Besok ditulis di buku tulis loh, bukan di laptop loh. Kan kerangka, Devan. Belum ceritanya. Oke, berikutnya tentukan atau
pilih atau tuliskan konflik apa yang ingin kalian buat. Konflik apa yang ingin kalian buat. Boleh dikasih keterangan atau deskripsi, saya pengen membuat konflik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa? Boleh, boleh banget. Boleh. Nggak usah di-spill, nggak usah di-spill. Boleh banget. Boleh banget. Yang penting kalian nyamannya gimana? Oke, sudah? Ada yang mau tanya lagi? Berikutnya ke berapa ini? 6. Indonesia dong, Mas Ka. Kamu nggak punya? Punya toh? Siapa dulu? Sorry, siapa dulu? Apa? Hadis. Oh, sorry, sadis. Ya dikit-dikit lah, jangan yang keterlaluan. Kalau bertumpah darah. Boleh. Boleh ganti nama? Ya namanya kan bukan kamu. Devan, misalnya Devan dibalik apa? Ah, itu bisa. Oke, apa cu? Oke, bebas, sumber inspirasinya bebas yo. Jadi kamu mau ngambil dari buku, dari film, atau dari kejadian kamu sendiri boleh? Kalau nggak ada sumber inspirasi. Gak apa-apa, pikiran sendiri. Nah, tapi aku udah buat sendiri. Aku ada sumber inspirasi. Gak usah, gak apa-apa. Inspirasi bebas. Oke, ada lagi? Nah. Pino udah? Aku udah tahu mau tahu. Udah? Oke, clear? Lanjut. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 tadi Pak Yoga pingin kok jadi lupa, astagfirullah. Nomor 6 tadi, nomor 5, maaf. Tuliskan konflik. Oke. Oke anak-anak, Pak Yoga menjawab. Tokohnya yang penting utama dulu. Kalau kalian sudah punya tokoh tambahan nggak apa-apa. Besok. Ya. Utama dulu nggak apa-apa. Kalau tokoh, Mungkin tambahannya kan sama proses ya. Boleh. Yang penting utama. kalau misalnya tokoh utamanya ada 2, Ada, boleh. Tapi nanti kamu nyaman nggak nulis gitu? enggak. Ya kalau nyaman nggak apa-apa, boleh. Tokoh 2 tuh boleh. Misal kembar atau dia saudara kandung atau berteman sejati boleh. Salah satunya boleh. Oke. Kemudian ke-6 karya tersebut, halo, ditulis anak-anak informasinya. Karya ditulis di Word, Windows, WS Word ya, di Word. Karya ditulis di Word. Jadi jangan di PDF dulu ya, jangan diekstrak dulu. PDF dulu, di Word dulu. Biar Pak Yoga nanti edit-edit. Nah nanti informasi terkait Word Pak Yoga besok kami sampaikan. Bagaimana teknis nulisnya. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya? Ini ada penutup sebuah cerita. Silakan baca masing-masing. Enggak, dibaca semua masing-masing. Ini penutup kita.
Sudah? Slide pertama sudah. Suka membuang atau membazir ya. Membuang-buang nasi, menghambur-hamburkan nasi. Satunya Nomi siapa? Sarah. Sarah gimana? Baik mengingatkan. Baik dan mengingatkan. Kalau nasi? Mendendam. Tapi maafin nggak? Berarti gimana kira-kira? Dia orangnya, dia tokohnya gimana? Bijaksana ya? Karena mau memarahi tapi juga mau memberikan nasihat dan permintaan maaf. Oke, ini adalah contoh singkat. Ini cerita-cerita sederhana yang bisa memicu keaktifan kalian. Jadi ternyata tokohnya bisa jadi nasi juga. Nah, kalian mau bikin tokoh utamanya botol juga boleh. Daun boleh, nanti dia sekali gugur udah selesai. Nah iya kan? Gugur udah jatuh udah selesai. Bisa juga dia nanti terbawa air gitu-gitu bisa. Bisa. Mungkin itu ada yang mau bertanya di akhir sesi? Sudah jelas? Jadi besok itu yang diharapkan. Terakhir ditambahan di nomor 7 pengumpulan karya maksimal di tanggal 28. Jadi semoga waktu liburan sudah bisa dibaca masing-masing. Cukup sekian dari Pak Yoga, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Terima kasih Pak Yoga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yoga, Pak Selamat Dwi. siang Ibu Dani, Bapak. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali Pak Yoga Alhamdulillah hari kita ini. berjumpa kembali. Iya. Kemarin kita sudah bertemu di kelasnya Pak Yoga. Sebelumnya juga kita sudah bertemu pra-observasi di kelas, pembelajaran di kelas untuk proses coaching ini. Pak Yoga juga sudah menyampaikan apa target yang akan dikembangkan, kemudian strategi pengembangannya seperti apa. Lalu kita kemarin juga sudah observasi di kelas bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sama Pak Yoga. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngobrol lagi Pak Yoga terkait dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Yoga di kelas 7E kemarin ya. Iya, Nah, betul. ada beberapa yang akan kita obrolkan di sini. Nantinya juga Pak Yoga juga bisa menyampaikan pengalaman ketika saya mengobservasi di kelas tersebut. Begitu Pak Yoga? Baik Ibu. Baik. Siap. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu mulai dari refleksi diri Pak Yoga sendiri. Nah, bagaimana mungkin Pak Yoga setelah kemarin membuat perencanaan, kemudian membuat target pengembangannya di bidang keaktifan dan juga kreativitas siswa tersebut, Pak Yoga ketika selesai melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana Pak Yoga menilai diri sendiri atau merefleksi diri sendiri dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik Ibu Dani, terima kasih untuk kesempatannya ngobrol-ngobrol ini tentang proses pembelajaran kemarin di kelas. Ya. Kalau dari kami sendiri untuk proses yang dilakukan, karena dari awal kita sudah menentukan tujuannya, yaitu ingin menggali potensi kreativitas anak-anak melalui karya tulis. Jadi tentunya arah pembelajaran kami ke sana. Nah, kebetulan kemarin karena materinya kan kurang sedikit ya Ibu, jadi teorinya masih kurang sedikit. Spesifiknya itu di bagian unsur intrinsik kemarin. Jadi kami masih menekankan itu. Kemudian di jam terakhir, karena masih ada waktu, kami menginstruksikan anak-anak untuk membuat kerangka cerita yang hari ini insya Allah akan diselesaikan anak-anak, dan nanti ada sesi diskusi sama anak. Ya, berarti memang kemarin
ada waktu targetnya ke kreativitas, tapi masih ada pengulangan materi terlebih Betul, dahulu, Ibu. begitu ya. Nah dari sini Pak Yoga menilai dirinya sendiri ketika sudah menyampaikan pembelajaran ataupun tujuan pembelajarannya, menurut Pak Yoga sudah sesuai atau masih belum atau bagaimana? Baik Ibu. Jadi kalau pembelajaran tentunya kalau dari kami itu sesuai kondisi anak-anak ya Ibu. Kami kan mengampu 4 kelas yang berbeda, tentunya minat ataupun kemampuan anak-anak di keahlian menulis itu kan tentu berbeda-beda. Iya. Nah kemarin kebetulan masuk di kelas yang cukup bagus secara akademik juga, jadi respon anak-anak kalau mohon maaf dibandingkan kelas lain mungkin lebih bagus, mereka lebih aktif dan mereka punya ide-ide yang menarik. Kemarin sempat nyeletuk ide-ide apa yang akan dibuat karya. Bahkan kemarin Ibu, anak kami waktu diskusi juga sudah benar-benar sangat antusias menyampaikan kerangka ceritanya, yang setelah selesai pembelajaran itu dia menuju ke meja kami terus bercerita, kami ingin buat seperti ini Pak, dan hari ini insya Allah nanti kami diskusikan apa yang bisa dikembangkan ataupun yang bisa ditambahi. Baik, dari sini saya menangkap yang sudah disampaikan Pak Yoga, berarti tujuan yang akan kemarin direncanakan dengan pembelajarannya itu sudah sesuai gitu ya? Insya Allah kalau menurut kami ya, sudah. karena lumayan kondisi kelasnya lebih baik Relatif, atau siswanya atau lumayan lebih banyak aktif yang mungkin ya aktif. Bu kalau ya itu berarti kelas sudah itu. ada keaktifan siswa yang sudah ditargetkan oleh Betul, Pak Yoga betul. sebelumnya. Nah apa yang membuat Pak Yoga itu sudah mengatakan atau sudah menilai bahwa di kelas tersebut kemungkinannya berhasil tujuan pembelajarannya? Oke. Tentunya kami kan juga melakukan pengamatan juga terhadap anak-anak kami. Ya. Salah satu bentuk keyakinan kami bahwa anak-anak sudah paham tentunya jelas menanyakan dulu apakah mereka paham atau belum. Kemudian menguji dengan beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan juga. Jadi misalnya kan kami kan kemarin materinya itu unsur intrinsik. Ada tema di cerita itu, ada tema, amanat, sudut pandang, latar lah. Kami coba merecall kembali pengetahuan mereka dengan menanyakan materi-materi tersebut. Ya. Dan alhamdulillah mereka bisa menjawab. Iya benar sih Pak ya. Nah itu tadi refleksi dari Pak Yoga sudah menyampaikan adanya keaktifan siswa juga, ada ide-ide yang sudah digali juga, dan ada beberapa siswa yang menurut Pak Yoga sudah aktif menyampaikan kreativitas dan idenya. Nah dari sini boleh saya juga menyampaikan yang hasil pengamatan Boleh saya sekali Bu, kemarin. kami butuh masukan dari Ibu. Ya, ini kita sharing aja ya ngobrolnya. Nah, di sini ada beberapa yang memang sudah sesuai dengan yang disampaikan Pak Yoga tadi, bahwa target ataupun aspek yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran sesuai dengan observasi yang saya perhatikan itu Pak Yoga juga sudah bagus ketika menjadi pendamping siswa, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal sehingga siswa mengingat kembali materi sebelumnya dan mereka pun memberikan pendapatnya yang tidak bisa ataupun yang bisa, kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yoga mengenai unsur intrinsik kemarin. Itu sudah terlihat menurut saya ada beberapa siswa yang aktif walaupun memang tidak semuanya ya, beberapa memang ada yang masih pasif, tapi mayoritas dari siswa itu sudah angkat tangan sesuai kesepakatan yang sudah diberikan Pak Yoga di kelas tersebut. Kemarin juga sudah disinggung kesepakatannya ketika berbicara diingatkan kembali. Nah, selain itu di sini saya juga melihat kemarin Pak Yoga sudah bagus juga di kegiatan diskusi, memberikan umpan balik kepada siswa yang sudah aktif tadi, memberikan apresiasi juga. Hal tersebut rata, ada siswa yang di belakang tuh yang kemarin duduknya samping saya, itu pun juga tidak luput dari perhatian, dia angkat tangan kemudian menyampaikan. Itu juga artinya Pak Yoga sudah memberikan perhatian kepada siswa secara menyeluruh dan sama. Namun ada beberapa yang di sini mungkin ada masukan dari saya. Baik Ibu. Ada beberapa, misalkan ada ketika tujuan pembelajarannya sudah diberikan di awal, namun mungkin persepsinya atau mungkin
motivasinya di awal kepada siswa untuk lebih fokus terlebih dahulu, sosial emosionalnya itu Betul. masih perlu ditambah lagi. Kemarin baru ada memberikan motivasi sedikit, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Siap, Ibu. Nah, tapi secara keseluruhan keaktifan siswa itu sudah terpenuhi sesuai dengan tujuan Pak Yoga di awal. Nah, di sini untuk yang kreativitas ataupun tadi daya imajinasi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yoga terkait dengan menulis cerita fantasi, di situ sudah muncul, terutama di bagian akhir pembelajaran ya, hampir akhir setelah ada keaktifan siswa untuk berdiskusi materi, lalu ada mereka contoh, Pak Yoga menampilkan contoh ya kemarin ya, menampilkan contoh teks, cerita, ya. Kemudian anak-anak ataupun murid mengusulkan ide-ide mereka. Betul. Menarik sekali di situ ketika mereka digali mengenai ide, terutama yang tokohnya, daya imajinasinya mereka luar biasa. Apa ya kemarin, kodok atau ada daun ranting, itu bisa diimajinasikan. Di situ sudah ada daya imajinasinya mereka. Nah, namun mungkin karena keterbatasan waktu dan kemarin lebih banyak materinya karena masih banyak yang harus diulang kembali, sehingga pemunculan imajinasinya itu baru pada tahap kerangka atau penggalian ide mereka terlebih dahulu. Tapi itu sudah lumayan bagus dan dilakukan beberapa kali juga. Hanya saja mungkin ada beberapa kali Pak Yoga ketika menggunakan bahasa Jawa nyelip-nyelip. Nah, untuk bagi guru bahasa Indonesia mungkin itu bisa dikurangi, karena dulu saya ketika awal-awal mengajar juga kadang latah seperti itu. Iya, Ibu, betul. Mungkin ada setuju kan, kita sudah sebagai guru bahasa Indonesia juga harus lebih mengutamakan bahasa Indonesianya di kelas, tapi sudah oke. Dan itu pengamatan yang sudah saya berikan ke Pak Yoga kemarin setelah observasi. Nah, dari yang saya sampaikan ini tadi Pak Yoga, menurut Pak Yoga sendiri bagaimana Pak Yoga mendengar apa yang sudah saya sampaikan tadi, Pak? Terima kasih banyak Bu Dani untuk yang pertama tentunya observasinya, dan itu tentu jadi masukan yang sangat berharga bagi kami, karena yang kami pegang tentunya kan yang bisa menilai seseorang ya orang lain kan nggak mungkin kita mengklaim diri kami sempurna dalam mengajar, apalagi kalau guru itu bagi kami berbahaya ya, kalau udah ngeklaim kita yang terbaik itu kan berbahaya. Itu jadi hal yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih banyak masukannya, dan semoga itu jadi perbaikan kami ke depannya. Mungkin itu aja sih, Bu. Ya, jadi menerima masukan, sangat-sangat menerima, Ibu, betul. Tadi juga sebenarnya saya sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan Pak Yoga positif. Nah, ketika Pak Yoga mendengarkan hal yang sisi positifnya, bagaimana, Pak? Itu tentunya ya sisi positif. Malah saya lihat semua observasi atau penilaian yang diberikan dari mungkin bisa disebut teman sejawat atau yang lain itu, bagi kami itu semuanya positif ya, Bu, karena memberikan hal atau pandangan yang baru yang mungkin dari kami sendiri itu selip atau terlewat. Karena tentunya ketika teknis mengajarkan situasinya tidak selalu stabil ya, Ibu, baik dari kami guru sendiri ataupun anak-anak atau bahkan lingkungan sekolah. Jadi kan tentunya akan ada masalah-masalah teknis yang mungkin akan mengganggu proses pembelajaran, tetapi bagi seorang guru yang sudah membuat kerangka pembelajaran tentunya harus mengarah ke arah sana. Iya benar, harus ke arah lebih positif lagi yang tentunya ya Pak ya. Betul, Ibu. Nah, Pak Yoga juga sudah tadi mendengarkan pandangan dari saya ketika mengobservasi. Nah, dari sini ada beberapa hal tadi juga saya sampaikan, ada ketika Pak Yoga ada bahasa Jawa yang kadang muncul, atau mungkin persepsi ataupun memberikan motivasi atau apresiasi kepada siswa yang aktif itu perlu dimunculkan lagi. Di situ Pak Yoga sudah tadi bilang menerima, dan saya akan mencapai ataupun menjadi masukan kepada Pak Yoga. Di sini saya juga melihat ada yang harus juga atau masih perlu dikembangkan. Baik, Ibu. Misalnya tadi ketika menggali ide-ide siswa, itu butuh mungkin dicatatkan atau dikumpulkan terlebih dahulu, lalu mungkin Pak Yoga bisa ada penggalian ide yang lainnya ketika mereka membuat rancangan, selain
siswa tersebut maju satu persatu, mungkin gitu Pak. Ada diferensiasi proses yang mana misalkan ada yang siswa yang kurang atau ada yang butuh perhatian lebih. Mungkin ada ide dari Pak Yoga sendiri setelah mendengar yang saya sampaikan ini tentang apa yang perlu dikembangkan terkait penggalian ide kreativitas ataupun daya imajinasinya murid. Siap. Jadi tentunya kan kondisi siswa ataupun mungkin minat atau kemampuan imajinasi kan berbeda-beda ya Bu. Diferensiasi yang kami ingin lakukan tentunya salah satunya di prosesnya, dan nanti tentunya akan berakhir di produk yang mereka tulis, karena kan nggak semua siswa, tidak semua siswa kalau enggak ya, tidak semua siswa pada akhirnya punya kemampuan imajinasi menulis cerita atau mengarang cerita yang mungkin sangat-sangat bagus ya. Artinya kami mengembalikan kepada minat, kemampuan ataupun preferensi mereka terhadap cerita-cerita imajinasi. Nah, strategi yang mungkin kami lakukan tentunya menggali ingatan-ingatan mereka terhadap referensi cerita-cerita tersebut. Karena kan kalau bagi kami kalau masih anak-anak itu kan daya hayalnya atau imajinasinya mungkin masih relatif sangat bagus, sangat terjaga. Jadi saya kira mereka sangat kreatif tentang itu, dan memang rencananya karena kemarin nggak cukup ya Ibu, waktunya belum cukup, jadi insya Allah hari ini akan kami data maupun cross check kembali ide-ide ataupun kerangka cerita dari anak-anak tersebut. Iya benar, berarti harus ada pengembangan penggalian ide. Betul, betul dari sekali. sini mungkin apa setelah ada masukan ataupun kita gambaran ngobrol saat ini, ada rencana yang akan Pak Yoga terapkan mungkin di pembelajaran setelah ini begitu Pak, terkait masih ada kaitannya dengan penggalian ide ataupun kreativitas dan keaktifan siswa? Tentunya kami membuat catatan ya Ibu, artinya setiap siswa nanti kan akan kami bahkan cross check satu persatu kan, cross check satu persatu, dan kami akan data ide-ide mereka seputar apa. Nanti juga kami akan berdiskusi, memberikan masukan ataupun mengembangkan apa yang bisa mereka kembangkan. Nah, ini menariknya gini Bu, dari cerita fantasi ini kan sekarang ada platform namanya Wattpad ya Bu. Iya, ada. Wattpad itu ya Bu. Nah, kemarin ada yang kakak kelas mereka di kelas 8 itu diskusi dengan kami, kayak cerita bahwa dia tuh mulai nulis di Wattpad. Ada salah satu kelas 8, terus sharing-sharing dengan kami, ceritanya gini-gini. Itu jadi hal yang menarik, dan itu bisa kami bawa ke kelas menjadi ide atau inspirasi buat adik-adiknya, atau terutama di kelas yang kami ajar. Ternyata ada platform atau tempat yang bisa menjadi wadah buat kreativitas mereka. Gitu. Bahkan apresiasinya juga di situ kan ya, mungkin bagus ya di platform. Bisa dibaca juga. Sangat bisa dibaca, dan relatif banyak penulisnya itu malah dari anak-anak muda ya Bu. Artinya dari pelajar terutama. Berarti nanti rencana tindak lanjutnya ke depannya oleh Pak Yoga, tentunya pembelajaran mendata ini bisa mendata ide siswa, kemudian nanti produknya juga akan ditingkatkan. Untuk produknya, karena tadi kan kembali ke kualitas karya masing-masing tentunya berbeda, tapi kami jelas pada tujuan apresiasi karya anak, karena mau gimana pun bentuknya itu tetap karya anak-anak kami, orisinil. Semoga itu orisinil anak-anak. Pengennya nanti karena waktunya nggak mungkin sehari 2 hari selesai ya, anak-anak biasanya butuh waktu untuk bahkan sampai di tahap menyunting, ngedit tata bahasanya. Nanti kalau sudah jadi, kami harapannya menjadikan satu kumpulan karya, atau kalau mungkin apa sebetulnya antologi ya, antologi digital lah. Kami simpan di PDF aja buat simpenan, buat dokumentasi bahwa mereka pernah membuat karya, dan nanti yang mungkin kami anggap menarik atau bagus nanti bisa kerjasama dengan pihak sekolah untuk dijadikan apa ya, karya pemicu atau stimulus buat kelas-kelas yang lain. Ya, berarti intinya Pak Yoga sudah merencanakan lebih lanjutnya dari kegiatan pembelajaran yang kemarin, nanti akan dilanjutkan lagi ke arah yang lebih bagus lagi. Ada siswa yang sudah aktif menggali ide tadi pada pertemuan kemarin,
nantinya akan diarahkan sesuai dengan kemampuan mereka, begitu Pak. Nah, kalau misalkan nanti ada di pertemuan selanjutnya, setelah kemarin baru menggali ide ya, lalu berarti pertemuan selanjutnya nanti ke menulis, sudah langsung menulis atau pembuatan kerangka cerita. Membuat kerangka terlebih dahulu, kemudian menulis, dan nantinya akan dimasukkan dijadikan ke satu kumpulan antologi. Nah, ini mungkin menjadi target baru ataupun punya tindak lanjut baru dari kegiatan pembelajaran yang kemarin. Ini kalau terkait produk atau keaktifan siswa. Nah, kalau misalkan rencana tindak lanjut Pak Yoga sendiri terkait dengan proses pembelajarannya di kelas seperti itu, dari hasil yang sudah kita obrolkan, ada perubahan apa yang nantinya akan dilakukan Pak Yoga pada proses pembelajarannya, Pak? Kalau mungkin untuk siswa-siswa yang tadi kan juga disampaikan ada yang beberapa yang mungkin kurang aktif juga atau yang kurang aktif, terkendala juga, kami lihat itu kan karena juga kondisi siswa ya Bu, tentunya dalam sehari belajar kan nggak optimal setiap jam dari pagi sampai siang itu udah mereka punya tingkat kelelahan ataupun yang lain. Ya kami berusaha mencari batas yang mungkin mereka tempuh di jam-jam kami. Jadi, ya, kembali ke kondisi anak-anak. Berarti nantinya ketika ada di pembelajaran selanjutnya, kalau kemarin kan untungnya masih banyak yang aktif walaupun ada beberapa tidak aktif. Nah, kedepannya rencana tindak lanjut Pak Yoga yang terkait tadi, ada mungkin sikap siswa yang lelah atau apa, mungkin ada kegiatan yang akan direncanakan di kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan keaktifan siswa? Meningkatkan keaktifan siswanya, ya tentunya dengan menstimulus ide-ide baru, atau tentunya kami akan menampilkan cerita ataupun mungkin visual yang bisa dijadikan referensi buat mereka. Berarti lebih ke memberikan mereka pemantik, stimulus gitu, pemantik, atau mungkin juga kalau secara personal kadang-kadang saya langsung menanyakan ke mereka kendala-kendala yang mereka hadapi apa. Gitu. Berarti lebih ke menanyakan keadaan siswa terlebih dahulu gitu. Ya. Kalau tadi pernah disampaikan juga Pak Yoga, ada keaktifan siswa ini juga berkaitan dengan tingkat kelelahan atau kadang ada di jam berapa mereka, mungkin di jam pagi bisa lebih semangat, di jam siang bisa benar-benar lelah. Ada mungkin rencana Pak Yoga nantinya pada jam-jam lelah ini nantinya akan seperti apa? Solusi belajar ya Bu? Iya. Kalau dari kami mungkin kadang-kadang kami selipkan ice breaking aja sih Bu. Ice breaking apa aja yang penting itu bisa, harapannya bisa meningkatkan kembali fokus mereka. Ya, berarti ada kegiatan untuk meningkatkan fokus, kesadaran mereka lagi untuk belajar gitu ya. Betul, Ibu. Bagus, baik. Berarti saya sudah mendengar ada rencana dari Pak Yoga, baik segi untuk materi pembelajarannya untuk siswa, mengaktifkan siswa, sampai tadi sudah ada juga kaitannya dalam mengaktifkan siswa kembali, menyadarkan siswa untuk belajar, emosional mereka ketika lelah distabilkan lagi gitu ya. Nah, dari sini mungkin sudah ada bayangan dari Pak Yoga pembelajaran selanjutnya nanti akan menjadi pembelajaran yang seperti apa mungkin, atau yang Pak Yoga harapkan dan bayangkan begitu kita ke arah simpulannya gitu. Menjawab itu, kalau harapannya tentunya di pembelajaran berikutnya anak-anak tentu sudah datang dengan membawa ide-ide yang menarik. Karena di luar pembelajaran mereka juga ketika bertemu dengan kami juga sudah sedikit menyinggung ide-ide mereka. Jadi ternyata di luar pembelajaran mereka saya kira sudah sangat tertarik tentang proyek penulisan ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin minta saran dari Bu Dani, terutama tadi ketika lelah kan juga nggak semua siswa juga kadang bisa selesai dengan ice breaking. Nah, mungkin kami mohon arahannya, ada mungkin hal lain atau metode atau langkah-langkah yang bisa mengajak kembali mereka aktif di lebih fresh lagi. Lebih fresh. Jadi bayangannya nanti akan lebih ada yang ingin segera dilakukan Pak Yoga, nanti menggali ide, atau mereka harapannya datang membawa ide itu. Berarti pada pertemuan kapan? Kalau rencananya pertemuan
hari ini ya Bu? Pengetahuan hari ini nanti Kalau akan mulai iya. mereka setelah menggali ide memunculkan lagi lalu persiapan buat kerangka. Nah tadi kan juga Pak Yoga sempat minta ke saya bagaimana metodenya. Berarti selain mungkin ada guru rekan sejawat seperti saya, ada yang Pak Yoga libatkan nanti dalam pembelajaran lainnya mungkin Pak? Libatkan? Iya, misalkan ada yang masuk pembelajaran atau ada siswa lain yang dilibatkan atau cukup dari rekan sejawat seperti saya untuk sementara kalau dari kami mungkin dari rekan sejawat ya Ibu. Karena kalau siswa lain juga mungkin masih belajar juga jalurnya. Jadi mungkin kalau diskusi lanjutannya malah di luar jam pembelajaran dengan siswa-siswa lain, karena melihat jadwal juga tuh Bu, karena nggak mungkin juga kita ngajak salah satu siswa atau 2 siswa buat masuk di pembelajaran kita kalau itu tidak urgent atau enggak. Ya. Berarti nantinya yang ingin segera dilaksanakan adalah pada hari nanti pertemuan selanjutnya itu sudah akan melanjutkan ke pembuatan kerangka dan akan segera dilaksanakan tadi yang sudah kita evaluasi pada pembelajaran kemarin, dan intinya mengajak saya dan mungkin rekan lainnya untuk nanti mendiskusikan apa yang masih kurang, kemudian meningkatkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan sebagainya akan dilaksanakan oleh Pak Yoga. Kita bisa ngobrol lagi Pak nanti terkait itu. Nah dari sini kita sudah membuat kesimpulan, sehingga ketika kita sudah ada obrolan seperti ini, apa yang bisa Pak Yoga sendiri simpulkan, apa yang tadi sudah ada rencana tindak lanjutnya, sudah ada refleksi dirinya, mungkin ada statement yang di akhir dari Pak Yoga sendiri. Merasa bagaimana, atau setelah diobservasi ataupun setelah ngobrol menyampaikan undang-undangnya juga kesulitan ataupun tadi yang hal yang sudah baik yang ingin ditingkatkan. Di akhir apa yang Pak Yoga mungkin rasakan atau pandangannya menjadi sudah ada perubahan apa gitu Pak? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin di akhir yang pertama ini jadi pengalaman yang menarik bagi kami, karena tentunya kami bisa diberi kesempatan untuk berdiskusi, untuk juga mungkin membuka wawasan baru terkait metode maupun solusi-solusi yang efektif terkait pembelajaran yang kami lakukan. Jadi ini hal yang sangat menarik bagi kami. Kami sangat berterima kasih untuk kesempatan ini yang belum kami rasakan juga sebelumnya. Artinya ini hal yang pengalaman-pengalaman yang sangat menarik. Jadi kami berterima kasih sekali. Ya, berarti terima kasih Pak Yoga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kami juga di sini, sudah melakukan refleksi dari mulai yang pembelajaran kemarin, dan di sini kami juga sampaikan terlebih dahulu juga bahwa obrolan kita ataupun yang kita sampaikan kemarin di observasi sebelumnya sampai saat ini itu kami catatkan nanti di lembar observasi, kemudian sampai lembar pasca observasi di sini. Nah, nantinya juga saya meminta Pak Yoga untuk bisa merencanakan ataupun pengembangan dirinya akan seperti apa. Jadi bisa Pak Yoga tuliskan di lembar tersebut, dan ini nanti akan kita laporkan sebagai laporan dari observasi pembelajaran dari Pak Yoga. Baik gitu. Ibu. Oke, itu saja Pak Yoga untuk obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sejuk sekali ya di ruangan ini. Ya ini memang buat menyejukkan pikiran juga. Kalau mungkin kalau siswa di jam-jam segini ruangannya di sini mungkin agak lumayan menyenangkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf jika masih ada kurangnya. Kita bisa kembali lagi ke rutinitas selanjutnya setelah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.